Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Tanpa terasa kita sudah berada di bulan Oktober. Di kalangan gereja Protestan ini disebut bulan reformasi, mengingat peristiwa Martin Luther menempelkan 95 dalil di gereja Wittenberg, Jerman. Saudara sekalian, ayo semangat menjalani kehidupan, gereja yang hidup, gereja yang selalu mereformasi dirinya, yang selalu membaharui dirinya. Melalui kesempatan ini, mari kita belajar dari kitab Keluaran pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 dengan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 13 sampai tanggal 19 Oktober tahun 2024. Apa yang tersaji di sini sesungguhnya adalah penjabaran dari kitab Keluaran pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 dalam bingkai tema Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan. Saudara sekalian, ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Pertanyaan nomor 1, apa pemahaman saudara tentang puji-pujian kepada Tuhan Allah yang membebaskan dan menyelamatkan bangsa Israel menurut perikop Keluaran 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Pertanyaan nomor 2, bagaimana suasana kekeluargaan yang akrab tercipta saat perjumpaan Yitro dan Musa, dan apa maknanya bagi keluarga Kristen? Yang ketiga, bagaimana peran keluarga Kristen dalam hidup bergereja dan bermasyarakat untuk menceritakan mujizat dan keajaibannya yang menyelamatkan. Saudara sekalian, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Apa pemahaman saudara tentang puji-pujian kepada Tuhan Allah yang membebaskan dan menyelamatkan bangsa Israel menurut perikop Keluaran pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-12? Saudara, pertanyaan nomor 1 ini menggali pemahaman kita tentang puji-pujian kepada Allah menurut perikop Keluaran pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kitab Keluaran sesungguhnya merupakan kitab yang ditulis oleh Musa. Hal itu dapat kita lihat dalam Keluaran pasal 17 ayat 14, Keluaran 24 ayat 4 sampai ayat yang ke-7, kemudian Keluaran 34 ayat yang ke-27. Dalam Keluaran pasal 17 ayat 4 misalnya, di sana tertulis, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Saudara, dari ayat ini jelas Tuhan memerintahkan Musa untuk menuliskan setiap peristiwa yang mereka alami sebagai tanda peringatan. Musa pun mentaati perintah Tuhan ini, dan dia menulis kitab Keluaran pada abad ke-15 sebelum Masehi. Kitab Keluaran ditulis dengan tujuan memberikan laporan tentang tindakan penyelamatan Allah bagi bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan menetapkan mereka sebagai umat pilihan Allah. Teks Keluaran 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 itu berisi pujian kepada Tuhan yang telah menyelamatkan. Yang menarik di sini saudara sekalian, pujian ini keluar bukan dari seorang yang berkebangsaan Israel, tetapi keluar dari seorang dari suku Midian yang bernama Yitro, mertua dari Musa. Dalam Keluaran pasal 18 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Di sana tertulis, lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Saudara, itulah yang disampaikan oleh Yitro, yang dikatakan oleh Yitro di hadapan Musa. Kita tahu bersama bahwa Yitro ini dari suku Midian, bukan dari bangsa Israel,
tetapi dia memuji Tuhan Allah yang telah menyelamatkan dan membebaskan bangsa Israel. Yitro ini adalah seorang gembala kambing domba, dan dia adalah seorang imam di Midian. Kitab Keluaran menunjukkan kepada kita respons yang begitu cepat dan mulia dari Yitro. Dia memuji Tuhan, Tuhan sembahan bangsa Israel. Ini adalah ungkapan hati yang jujur dan mulia, identik dengan arti nama Yitro, yang mulia. Itu kalau kita belajar bahasa Ibrani, Yitro itu artinya yang mulia. Nah, pertanyaan kita sekarang, mengapa Yitro dari suku Midian itu memuji Tuhan Allah? Saudara, dari Keluaran pasal 18 ayat 8 kita tahu bahwa Musa telah menceritakan kepada Yitro segala yang dilakukan Tuhan kepada orang Mesir dan Firaun, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Semua itu diceritakan oleh Musa. Nah, sampai di sini kita paham apa yang dimaksud dengan puji-pujian kepada Tuhan Allah yang membebaskan dan menyelamatkan bangsa Israel menurut perikop Keluaran 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Yang pertama, puji-pujian kepada Allah merupakan respons iman setelah menyaksikan atau mendengar kesaksian tentang perbuatan nyata Allah dalam kehidupan manusia. Puji-pujian itu adalah respons iman. Ya, Yitro tidak menyaksikan bagaimana Allah bertindak menyelamatkan bangsa Israel, membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Itu tidak dilihat oleh Yitro. Musa menantunya menceritakan peristiwa itu kepadanya. Nah, di sini kita melihat respon dari Yitro. Dia memuji Tuhan Allah yang telah menyelamatkan dan membebaskan bangsa Israel. Tetapi harus kita ingat, tanpa kesaksian dari Musa, tanpa Musa menceritakan tentang hal ini, pujian itu tidak mungkin keluar dari mulut Yitro. Jadi, Yitro memuji Tuhan karena dia telah mendengar kesaksian dari Musa. Yang kedua, pujian kepada Tuhan Allah isinya adalah karya Allah dalam kehidupan manusia. Bagi Yitro, isi pujiannya adalah karya Tuhan Allah menyelamatkan dan membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Mesir dan dari tangan rajanya yang maha kejam yang oleh orang Mesir disebut dalam gelarnya Firaun. Bagi orang Mesir, Firaun dipandang sebagai kepala negara. Dan ternyata Firaun bukan hanya sebatas kepala negara, dia juga adalah pemimpin agama. Firaun oleh orang Mesir dipahami sebagai penghubung antara dewa dan manusia. Jadi di sini kita menyaksikan bagaimana Yitro memuji Tuhan. Dan isi pujian dari Yitro adalah tindakan Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Yang ketiga, kesaksian tentang karya Allah yang ajaib bagi manusia dapat mempengaruhi orang untuk beriman kepada Tuhan Allah. Itu yang kita lihat dari Yitro di sini. Sebelumnya, dia seorang imam di Midian, tentu dengan keyakinan dan ritual bangsa Midian. Tetapi saat mendengar kesaksian Musa, Yitro mengalami pencerahan. Ternyata ada Allah yang lebih hebat dari Allah yang dia sembah. Ternyata ada Allah yang sungguh luar biasa dalam membebaskan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Nah, Yitro bisa bersaksi seperti itu. Itu semua adalah buah kesaksian Musa bagi ayah mertuanya. Musa yang menceritakan tentang perbuatan ajaib Allah. Dan ketika Yitro mendengar semuanya itu, dia memuji Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Yang keempat, kesaksian tentang Allah dan penyelamatannya membuat Yitro paham mengapa Tuhan Allah menyelamatkan dan membebaskan bangsa Israel. Dari Keluaran pasal 18 ayat 11, Yitro berkata, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir
karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Keangkuhan bangsa Mesir di sini menyebabkan mereka berhadapan dengan Tuhan Allah, dan Tuhan Allah berpihak kepada bangsa Israel yang telah menanggung kesengsaraan dalam keangkuhan bangsa Mesir. Sampai di sini jelas kepada kita pemahaman puji-pujian kepada Tuhan Allah yang membebaskan dan menyelamatkan bangsa Mesir. Pemahaman yang pertama, kitab Keluaran ini mengajarkan kita bahwa karya Allah dalam kehidupan manusia itu melahirkan puji-pujian kepada Tuhan Allah. Yang kedua, puji-pujian itu merupakan respons dan tindakan iman atas karya Tuhan Allah yang membebaskan dan menyelamatkan manusia dari ancaman kebinasaan. Yang ketiga, Tuhan Allah mengasihi manusia ciptaannya. Karena itu, muliakanlah Dia, pujilah Dia selagi kita masih hidup. Kalau Imam Yitro bisa melakukannya, kita pasti dapat melakukannya. Dan isi pujian kepada Allah adalah perbuatan ajaib Allah, kasih Allah, tindakan penyelamatan Allah di dalam kehidupan manusia. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1 yang boleh saya share melalui kesempatan ini. Sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Bagaimana suasana kekeluargaan yang akrab tercipta saat perjumpaan Yitro dan Musa, dan apa maknanya bagi keluarga Kristen? Saudara, suasana kekeluargaan akrab tercipta saat Musa berjumpa dengan ayah mertuanya. Itu kita temukan dalam Keluaran pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dari ayat 1 kita membaca ternyata Yitro ini mengikuti perkembangan perjalanan bangsa Israel. Bagaimana Tuhan Allah bertindak dalam perjalanan itu semua diikuti oleh Yitro melalui cerita-cerita orang-orang yang ada di tanah Midian. Nah, setelah Yitro mendengar keberhasilan Musa di bawah tuntunan Tuhan Allah, Yitro mengambil keputusan mendatangi Musa dan membawa istri Musa yang bernama Zipora dan 2 anaknya laki-laki yang bernama Gersom dan Eliezer. Jadi Yitro mengunjungi Musa membawa istri dan 2 anaknya. Nah, suasana kekeluargaan yang akrab tercipta saat Musa berjumpa dengan Yitro. Yang pertama, Yitro menyuruh orang memberi pesan kepada Musa bahwa dirinya telah datang membawa istri dan kedua anaknya. Di sini kita membaca ada komunikasi sebelum Yitro tiba. Komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan keluarga. Tanpa komunikasi yang baik, keluarga bisa berantakan. Jadi makna yang dapat kita petik dari adanya komunikasi dari Yitro sebelum dia datang menjumpai Musa, komunikasi itu sangat penting di dalam kehidupan keluarga. Itu hal pertama yang boleh saya katakan melalui kesempatan ini. Yang kedua, suasana kekeluargaan yang baik itu terlihat dari sikap saling menghormati. Musa adalah seorang pemimpin besar. Tetapi ketika ayah mertuanya datang, Musa menyongsongnya. Dia sujud dan mencium ayah mertuanya. Inilah sikap hormat yang ditunjukkan Musa. Dalam jabatan tertinggi, sikap hormat dalam keluarga tetap terjaga dan terpelihara. Dan hal ini sangat baik dalam kehidupan keluarga kita. Siapapun yang menjadi anggota keluarga, milikilah rasa hormat terhadap orang-orang di dalam rumah itu. Yang ketiga, suasana kekeluargaan begitu hidup ketika mereka saling menanyakan keselamatan masing-masing. Inilah sesungguhnya kebiasaan melepas rindu. Ketika lama terpisah saat bertemu, saling menanyakan keselamatan masing-masing. Dan yang keempat, Musa bercerita tentang kebaikan Tuhan Allah yang telah menyelamatkannya dan bangsa Israel. Saudara sekalian, kita harus paham
Yitro dan Musa ini beda keyakinan. Jika mereka bisa berdialog, itulah suasana kekeluargaan yang baik. Saling menghormati sekalipun beda keyakinan. Sampai di sini kita dapat menarik maknanya bagi kita, keluarga Kristen dewasa ini. Yang pertama, komunikasi itu penting. Jaga, pelihara komunikasi di dalam keluarga. Yang kedua, sikap saling menghormati satu sama lain itu harus dijaga, dipelihara di dalam kehidupan keluarga. Yang ketiga, penting bagi kita untuk saling menanyakan di mana anggota keluarga kita berada. Penting bagi kita untuk saling menanyakan keselamatan. Di era sekarang ini, hal itu dimudahkan dengan hadirnya teknologi informatika berupa handphone, media sosial, dan lain sebagainya. Yang keempat, di dalam kehidupan keluarga, saling berdialog satu sama lain, menghargai perbedaan pendapat, menghargai perbedaan apapun dalam kehidupan keluarga, itu harus kita jaga, itu harus kita pelihara. Saudara sekalian, itulah jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 2. Dan kita dapat mengembangkan jawaban atas pertanyaan ini. Selanjutnya, mari kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Bagaimana peran keluarga Kristen dalam hidup bergereja dan bermasyarakat untuk menciptakan mujizat dan keajaibannya yang menyelamatkan? Saudara sekalian, di saat saya membaca pertanyaan ini, saya berpikir ini pertanyaan yang sangat baik untuk kita hayati, untuk kita renungkan bersama. Kita menghayati apa peran kita sebagai keluarga Kristen, bagaimana peran kita selama ini dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Apakah kita telah menceritakan tentang mujizat dan keajaiban Tuhan yang menyelamatkan itu di dalam kehidupan bergereja maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Saudara, di dalam kekristenan, mujizat dan keajaiban Tuhan yang menyelamatkan adalah karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ini benar-benar ajaib, sangat ajaib. Manusia yang berdosa beroleh kasih karunia keselamatan ketika manusia itu beriman kepada Yesus Kristus. Beriman yang dimaksud di sini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, emunah, artinya percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya Tuhan dan mempercayakan diri sepenuhnya dituntun oleh kuasa Tuhan. Percaya Tuhan Yesus dan mempercayakan diri sepenuhnya dituntun oleh kuasa Tuhan Yesus. Nah, tantangannya, bagaimana peran keluarga Kristen menceritakan semuanya itu dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat? Saudara, bercerita tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan bergereja bisa saja kita lakukan karena kita sama keyakinan. Tetapi dalam kehidupan bermasyarakat itu tidaklah mudah. Kita hidup dalam masyarakat yang majemuk dan kita wajib saling menghormati dan saling menghargai keyakinan dari masing-masing agama. Lalu bagaimana peran keluarga Kristen menyikapi hal ini? Saya mencatat ada beberapa langkah penting di sini. Saya harap kita mengikutinya agar kita mendapatkan pemahaman yang holistik tentang hal ini. Yang pertama, peran keluarga. Keluarga Kristen memelihara kehidupan persekutuan dalam keluarga dan terlibat aktif dalam pelayanan gereja. Jadi kita harus berperan dalam keluarga kita masing-masing. Ini sangat baik untuk pertumbuhan mentalitas Kristen yang selalu bersekutu dalam Tuhan dan aktif dalam pekerjaan Tuhan. Kemudian, bertekun dalam pengajaran Kristen, itu harus kita lakukan sehingga pondasi iman Kristen kuat dan anggota keluarga tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran di luar Kristus. Selanjutnya, dengan menerapkan kehidupan sedemikian ini, kita telah menjadikan keluarga kita menjadi kesaksian bagi orang lain tentang Yesus Kristus yang kita sembah dan kita
muliakan. Yang kedua, peran keluarga dalam masyarakat. Pertama, kita memandang masyarakat sebagai komunitas yang harus dijaga, yang harus dihargai, yang harus dihormati. Walau berbeda keyakinan, kita saling menghargai dan menghormati. Kebaikan Tuhan Allah dinyatakan melalui gaya hidup kita yang mengasihi semua orang. Ini penting, saudara sekalian. Yang kedua, solidaritas dengan mereka yang berkesusahan, dengan mereka yang membutuhkan pertolongan, itu harus kita lakukan. Yang ketiga, bersaksi tentang iman Kristen dan kebaikan Tuhan ketika ada orang-orang non-Kristen menanyakan tentang hal itu kepada kita. Kita harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang menjadi keyakinan iman kita. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban saya untuk pertanyaan nomor 3. Dengan menjawab 3 pertanyaan ini, tugas saya selesai. Mari kita bertekun dalam iman. Kita kembangkan mengasihi semua orang, sekalipun orang itu berbeda keyakinan dengan kita. Mari kita minta hikmat Roh Kudus, agar Dia senantiasa menuntun kita, memahami kebenaran firman-Nya, dan Dia menolong kita untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.